Saudara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengumumkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilu 2024. Hasilnya, pasangan Prabowo Gibran memenangi Pilpres 2024. Pengumuman penetapan dilakukan dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional pemilu 2024. Dalam rapat pleno yang dihadiri Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Mendagri Tito Karnavian diumumkan pasangan Prabowo Gibran meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2024. Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Usai pengumuman hasil Pilpres, Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Politik koalisinya berkumpul di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Prabowo menyampaikan pidato kemenangannya tanpa didampingi cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada warga yang memilihnya dan Gibran di pemilu 14 Februari lalu. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Calon Wakil Presiden yang juga Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mengungkap alasan ia kemarin tidak mendampingi Prabowo Subianto di Kertanegara usai pengumuman hasil Pilpres oleh KPU RI. Menurut Gibran, dirinya masih fokus menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo. Gibran juga menyebut setiap hari ia berkomunikasi dengan Prabowo. Tidak mendampingi Pak Prabowo waktu pengumuman, ada alasan tertentu Mas? Ya karena masih kerja sebagai wali kota. Nanti ketemu kok ya, tenang aja, tidak perlu memberitakan yang negatif. Tiap hari ketemu, tiap hari kontak juga kok ya. Mas kemarin? Saya kan sudah berkali-kali bilang pekerjaan wali kota masih saya nomor satu kan ya. Presiden Joko Widodo buka suara soal hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 yang diumumkan KPU semalam. Jokowi bersyukur proses rekapitulasi sudah selesai dilakukan. Presiden juga menyebut sangat menghargai setiap proses yang ada dan mengapresiasi kerja keras KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Ya kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses yang ada dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Dan saudara, kalau Prabowo Gibran meraih suara terbanyak dalam Pilpres, kita lihat untuk legislatif ada 8 partai politik yang lolos ke parlemen. Ada PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang meraih suara terbanyak, ada 25 juta lebih suara atau persentasenya adalah 16,72% di posisi paling atas. Kemudian disusul oleh Partai Golkar 23.208.000 lebih suara atau 15,29%. Kemudian juga di Partai
partai yang ada di urutan ketiga ada Partai Gerindra 20 juta lebih suara, kemudian PKB, kemudian juga ada Partai Nasdem, PKS, di posisi ketujuh ada Partai Demokrat dan juga Partai Amanat Nasional. Itu dia tadi, kalau partai yang lolos ke parlemen, kami juga akan tampilkan kepada Anda partai-partai politik yang tidak lolos ke parlemen di pileg kali ini. Kita lihat, wah, posisi pertama ini sungguh mengejutkan. Sejak terbentuk pada tahun 1973, baru kali ini tercatat dalam sejarah partai berlambang Ka'bah P3 ini tidak lolos untuk maju dan duduk ke Senayan dengan raihan suara persentasenya hanya 3,87% atau 5 juta suara nasional yang diraih oleh P3. Kemudian juga Partai Solidaritas Indonesia yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo ternyata tidak mulus untuk membawa Partai Solidaritas Indonesia ini bisa lolos duduk cantik di Senayan. Kemudian juga ada sejumlah partai lain, Partai Perindo, kemudian juga Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Buruh, kemudian juga Partai Umat, dan juga ada total 10 partai yang ternyata tidak lolos ke Senayan. Itu dia tadi, saudara, sebenarnya mana yang lebih kuat untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu?